Pertempuran membara di seluruh Gaza, perbatasan Lebanon penuh baku tembak. Begini kondisinya. Pertempuran membara di seluruh wilayah jalur Gaza. Israel menyerang kamp pengungsi Jabalia di utara Gaza pada hari Minggu, telah menewaskan 57 orang ketika pertempuran sengit pecah di Khan Yunis. Korban tewas warga Palestina yang menjadi korban akibat serangan barbar rezim kolonial dibalas oleh pasukan Hizbullah. Israel terus maju secara bertahap ke Khan Yunis di jalur Gaza dan pertempuran sengit dilaporkan terjadi di kota itu. Warga mengatakan tank-tank Israel mencapai pusat Khan Yunis yang pernah ditetapkan Israel sebagai daerah aman bagi warga Palestina untuk mengungsi. Dengan lebih dari 58% penduduk Gaza yang berjumlah 2,3 juta jiwa mengungsi akibat serangan yang dilancarkan oleh Israel. Israel mengatakan korps artilerinya mulai beroperasi di jalur Gaza untuk pertama kalinya sejak awal serangan darat. Hamas sementara itu mengatakan para pejuangnya mampu menargetkan beberapa tank Israel di Gaza Utara dan juga Khan Yunis. Kelompok pejuang juga merilis rekaman yang menunjukkan satu tank Israel menjadi sasaran di Tel Al-Zatar di Gaza Utara ketika bentrokan berkecamuk di seluruh wilayah kantong tersebut. Ketegangan di Lebanon Selatan. Di perbatasan Lebanon Israel juga terjadi baku tembak berulang kali antara tentara Israel dan kelompok Hizbullah Lebanon. Israel mengatakan 6 tentaranya terluka dalam serangan pesawat tak berawak Hizbullah di pangkalannya di Galilea Barat. Tentara Israel mengebom pinggiran kota Lebanon dibalas lagi oleh serangan Hizbullah yang menghabisi belasan dari tentara Israel. Meningkatnya ketegangan terjadi ketika penasihat Keamanan Nasional Israel, Shagadi Hanegbi, mengatakan negaranya tidak bisa lagi menerima kehadiran pasukan Hizbullah di sepanjang perbatasan dengan Lebanon. Masyarakat Israel memahami bahwa situasi di utara perlu diubah, ujar dia dalam wawancara dengan Channel 12 News Israel. Dan hal ini akan berubah jika Hizbullah setuju mengubahnya secara diplomatis, itu bagus. Jika tidak, kita harus bertindak, kita harus memastikan bahwa situasi di utara akan berbeda, tegas dia. Forum Doha. Sementara itu beberapa pejabat Arab berbicara tentang situasi di Gaza pada konferensi Forum Doha yang diadakan di Qatar. Yang paling menonjol, Perdana Menteri Palestina Mahmud Shatay yang mengatakan Amerika Serikat harus bertanggung jawab karena telah memberikan lampu hijau paling hijau terhadap serangan Israel di Gaza. Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi memperingatkan Israel sedang berusaha mengosongkan Gaza dari rakyatnya, namun Hizbullah tidak akan diam untuk membantu Hamas menghancurkan Israel. Takut lawan Hamas, para tentara dan komandannya kabur dari Gaza, kini dipecat. Ternyata pecundang. Militer Zionis Israel telah memecat seorang komando batalion tempur dan wakilnya dan beberapa anak buahnya karena telah melarikan diri dalam perang melawan sayap militer Hamas Brigade Is-Azin Al-Qassam di Gaza, Palestina. Aksi kabur dari medan pertempuran itu terjadi selama invasi militer Israel ke Gaza Utara. Pemecatan itu dilaporkan surat kabar Yediot Aharonot pada hari Senin kemarin.
Diketahui para perwira tersebut, lanjut laporan Yediot Ahronot bersama dengan puluhan bawahannya yang lain menyatakan bahwa mereka memutuskan untuk mundur karena unit mereka takut dan juga tidak menerima banyak dukungan militer atau perlindungan udara ketika menghadapi puluhan pejuang Brigade Al-Qassam selama penyergapan. Mereka mengakui ketakutan untuk melawan Hamas, bahkan memandangnya pun tak mampu. Sementara itu, militer Israel dalam keputusannya menyatakan bahwa penarikan tiba-tiba pasukan itu mengakibatkan peristiwa yang digambarkan sebagai tidak biasa dan menciptakan krisis parah yang menyebabkan sekitar setengah dari tentaranya tidak kembali ke dinas militer dan berperang di Gaza. Laporan surat kabar tersebut menambahkan bahwa tentara Kompi dan unit tempur mengatakan bahwa mereka tidak menerima dukungan atau perlindungan udara dari Angkatan Udara Israel sehingga mereka memilih menyerah. Kami memasuki area yang terperangkap dan banyak milisi menembakkan RPG ke arah kami dengan tembakan tanpa henti. Lantas kami sangat ketakutan dan memilih mundur dari pertempuran melawan Brigade Al-Qassam itu. Koresponden urusan militer surat kabar tersebut, Yoav Gayton, mengkonfirmasi kasus kaburnya para tentara Israel dan komandannya itu mengutip pernyataan seorang perwira. Petugas di brigade mengakui bahwa pasukan tersebut dikirim dalam misi dengan cara yang buruk setelah melakukan aktivitas berkepanjangan di jalur Gaza tanpa istirahat dan bahwa insiden tersebut menciptakan suasana yang sulit di batalion, tulis Gayton. Surat kabar tersebut juga menunjukkan bahwa sejak awal perang di Gaza, batalion dan unit tempur tersebut terkena peristiwa serius lainnya pada bulan Oktober lalu, termasuk perwiranya yang terbunuh dan cedera perwira lainnya. Perlu dicatat bahwa batalion tersebut mengalami kejadian yang parah dalam sebulan terakhir. Tentara dan unit lain didatangkan untuk mengisi kesenjangan dan krisis kepercayaan pun tercipta, imbu militer Israel dikutip dari Yediot Ahronot.